Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabat kreatif masjid di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita melalui siaran pada saat ini untuk kita sama-sama menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa risalah, beberapa pesan bagi para pemuda Islam, khususnya untuk para sahabat kreatif masjid. Yang pertama adalah jauhi segala bentuk kemaksiatan. Maksiat itu adalah lawannya ta'ah. Orang yang maksiat ganjarannya bukanlah pahala tapi dosa. Sementara orang yang taat ganjarannya bukan dosa tetapi ganjarannya adalah pahala. Mana yang akan kita pilih? Sukakah kita mendapatkan dosa? Sukakah kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Kita ingin dekat kepada Allah, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka dari itu hendaknya kita sebagai khususnya para pemuda Islam, harapan agama, bangsa dan negara, seyogyanya kita segera untuk menjauhi segala kemaksiatan. Ingatlah wahai para pemuda bahwa setiap kemaksiatan yang kita lakukan akan menorehkan noda hitam dalam hati kita. Semakin kita sering maksiat, semakin kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin membuat hati kita itu gelap gulita, hitam, yang karenanya tidak ada cara untuk membersihkannya kecuali dengan kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka titik-titik noda hitam itu lambat laun akan hilang, berganti dengan kesucian dan kebersihan. Maka segera jauhi maksiat wahai para pemuda, para sahabat kreatif masjid dimanapun Anda berada. Yang kedua, risalah bagi para pemuda adalah mendalami agama kita. Segenap ajaran Islam itu syarat dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum berucap dan beramal. Bagaimana mungkin kita akan mendalami agama kita sementara kita jahil akan ilmu? Bagaimana bisa kita akan menjalankan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah untuk kita jauhi sementara kita tidak mau mendalami ajaran agama yang kita peluk ini? Sungguh Islam tidak suka kepada para pemuda, para sahabat kreatif masjid yang mereka jauh dari ilmu. Dalami agama, karena agama itu adalah ilmu. Ad-din huwal ilm. Agama itu adalah ilmu. Segala yang kita lakukan, khususnya dalam kaitan kita sebagai para pemuda muslim, hendaknya senantiasa diliputi dengan cahaya-cahaya ilmu. Risalah yang ketiga adalah yaitu jadikan hatimu merasa terikat dengan masjid. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, salah satu tandanya adalah dia memakmurkan masjid. Bukankah kita ingin diakui sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah? Bukankah kita ingin diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang betul-betul beriman tentang adanya hari akhir? Maka jalan yang perlu kita tempuh adalah memakmurkan masjid-masjid yang ada dalam kehidupan kita, yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah jauh dari masjid. Orang yang jauh dari masjid itu seperti ikan. Ikan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Disitulah dia bisa hidup. Ketika ikan dilepaskan, dijauhkan dari air, maka dia lama-kelamaan pasti akan mati. Begitulah keadaan para pemuda. Begitulah keadaan kita.
ketika para pemuda, ketika kita jauh dari masjid, maka lambat laun kita pun juga akan mengalami kematian. Kematian ilmu, kematian iman, kematian Islam, kematian semangat untuk menjalankan kehidupan beragama dengan sebaik-baiknya. Kemudian risalah yang keempat yaitu jadilah manusia yang unggul. Unggul dalam berbagai bidang, unggul dalam bidang pendidikan, unggul dalam bidang ekonomi, unggul dalam bidang politik, sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sahabat kreatif masjid yang namanya saja sudah sangat bagus, sahabat kreatif, tentu dia harus juga menjadi pemuda kreatif yang mampu untuk melahirkan keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan, keunggulan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Maka insya Allah pemuda seperti inilah yang akan mampu berbuat banyak untuk kemajuan bagi umat Islam, bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima adalah menjalin persaudaraan. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim yang satu adalah saudara dengan orang muslim yang lain. Artinya adalah jangan sampai perbedaan membuat kita tercerai-berai. Apapun perbedaannya, selama bukan dalam perbedaan akidah, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan partai politik, dan perbedaan yang lain, tidak boleh membuat kita tercerai-berai, tidak boleh membuat kita saling membelakangi, saling bermusuhan. Kita boleh berbeda, tetapi haram untuk berpecah belah. Oleh karenanya, para pemuda, para pemudi, para sahabat kreatif masjid hendaknya senantiasa menjalin persaudaraan. Yang keenam, pilihlah sahabat-sahabat yang baik untuk kalian. Para sahabat kreatif masjid dimanapun Anda berada, Ad-rajul ala dini khalilih, kata Rasulullah, yang artinya seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah dia berhati-hati melihat secara seksama dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Agama teman kita, akhlaknya teman kita, budayanya teman kita itu bisa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam tingkah laku dan tutur kata kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, para pemuda memiliki perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita akan ketularan, kita akan tertular untuk melakukan kesolehan sebagaimana kita berkumpul dengan mereka. Sebaliknya, jika ada di antara oknum para pemuda, oknum para pemudi berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang suka mengumbar aurat, orang-orang yang dia gemar menunggak minuman keras, mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, maka hal ini juga akan bisa memberikan pengaruh terhadap diri kita. Karenanya, pilihlah teman-teman yang baik untuk kita jadikan sebagai sahabat dalam kehidupan ini. Kemudian, risalah yang ke-7 adalah kenali dirimu yang sebenarnya. Setiap pemuda, setiap orang memiliki potensi yang mungkin berbeda-beda. Ada orang yang memiliki potensi di bidang keilmuan, khususnya di bidang ilmu fisika. Ada orang yang memiliki potensi khususnya di bidang ilmu mengajarkan Al-Quran. Ada orang yang memiliki keunggulan dalam bidang kaligrafi dan lain sebagainya. Setiap pemuda, setiap pemudi memiliki potensi masing-masing yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karenanya kenali seperti apa potensi dalam diri kalian, kemudian hal itu akan membuat kalian bisa mengenal siapakah sebenarnya diri kalian. Yang kedelapan, yang juga tidak kalah pentingnya dari risalah ini untuk para pemuda adalah sering-seringlah berolahraga. Orang mukmin yang kuat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dengan kita rajin berolahraga, insya Allah tubuh akan sehat,
Kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kesembilan, menyeru kebaikan kepada orang lain. Serulah orang lain untuk melakukan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Adal alal khair kafa'ilih, kata Nabi. Orang yang menunjukkan, menyerukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengamalkannya itu. Lalu yang terakhir, risalah bagi para pemuda Islam adalah pandai-pandailah untuk mengatur waktu. Sahabat Kreatif Masjid dimanapun Anda berada, waktu kita itu terbatas. Tidak ada waktu yang kemudian akan terus berjalan untuk kita di dunia ini. Pasti kita akan memiliki batasan waktu. Waktu untuk makan sekian menit, waktu untuk mandi sekian menit, waktu untuk bekerja sekian jam, waktu beribadah sekian waktunya, dan seterusnya. Bahkan roh kita, kehidupan kita, jatah hidupnya di muka bumi ini pun juga ada batas waktunya. Tidak ada yang selama-lamanya. Karenanya, ayo mari kita pandai mengatur waktu. Kita melakukan manajemen waktu yang baik sehingga waktu itu menjadi waktu yang berkah, padat dan penuh dengan kebaikan serta prestasi amal soleh yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil dari Kota Malang, ya, utusan dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah, mengajak kepada para sahabat Kreatif Masjid dimanapun Anda berada yang menyimak daripada risalah ini, mari kita menjadi pemuda-pemuda unggul, pemuda yang menjauhi maksiat, mendalami agama, menjadikan hati terikat dengan masjid, manusia yang unggul, menjalin persaudaraan, mampu memilih sahabat yang baik, mampu mengenali diri dengan sebaik-baiknya, rajin berolahraga dan berdakwah kepada orang lain, serta yang mampu untuk mengatur waktu dalam kehidupan ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.